semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Hami Asmara, kelas 1A dengan NIM 212303101021. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbicara mengenai Unfit System Musculoskeletal atau sistem kerangka manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai anatomi manusia sistem kerangka. Anatomi sistem kerangka yang pertama yaitu ada craniuna atau tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini fungsinya untuk membentuk struktur kepala kita dan melindungi otak dari cedera. Yang kedua ada orbit. Orbit di sini berfungsi sebagai melindungi kedua mata kita. Ketiga ada nasal bone atau tulang hidung. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Selanjutnya ada marsila atau tulang rahang atas. Di sini tulang rahang atas berfungsi untuk membantu menegaskan bentuk wajah dan menggerakkan mulut serta untuk mengunyah makanan. Di bawahnya ada mandibula atau tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah ini fungsinya juga sama seperti tulang rahang atas, yaitu untuk menggerakkan mulut dan mengunyah makanan. Ketujuh ada tulang selangka, di sini lebih tepatnya. Tulang selangka ini berfungsi untuk menopang lengan agar bergerak secara leluasa. Kedelapan ada manubrium atau tulang dada. Tulang dada ini digunakan untuk melindungi organ dada dari cedera. Lalu kesembilan ada scapula atau tulang belikat. Scapula atau tulang belikat, yaitu untuk menstabilkan postur tubuh. Yang ke-10 ada kontel cartilage, yaitu berfungsi untuk memperpanjang tulang rusuk ke depan. Ini merupakan tulang rawan hialin. Selanjutnya nomor 11 ini ada humerus atau tulang lengan atas. Fungsinya membantu rotasi tangan untuk bergerak memutar. Yang ke-12 ada radius atau tulang pengupil. Fungsinya juga sama, yaitu membantu rotasi tangan. Ke-13 selanjutnya ada ulna. Ulna atau tulang hasta. Di sini berfungsi untuk menghubungkan lengan atas dan pergelangan tangan kita. Nomor 14 sekarang. Nomor 14 ada carpale atau tulang pergelangan tangan. Fungsinya sebagai tempat menempel otot-otot tangan dan sebagai alat gerak tangan kita. Ke-15 ada metakarpal atau tulang telapak tangan, yaitu fungsinya sebagai titik pertemuan tulang jari-jari kita dan ibu jari. Ke-16 ini ada palang atau tulang ruas jari yang fungsinya untuk membentuk struktur dari jemari kita. Selanjutnya nomor 17 ini ada tulang femur atau tulang paha. Fungsinya sebagai tempat reproduksi sel darah merah pada sumsum tulang kita. Selanjutnya nomor 18 ada patella atau tulang tempurung lutut untuk membentuk dan memperkuat sendi lutut kita. Nomor 19 ada tulang tibia atau tulang kering, menstabilkan tubuh saat kita berdiri. Nomor 20 ada tibula atau tulang betis. Tulang betis ini berfungsi untuk menopang dan memberi kekuatan otot pada saat kita berjalan ataupun duduk.
Lalu nomor 21 ada tarsal atau tulang pergelangan kaki, yaitu untuk sokongan yang kuat dan mobilitas bagi tubuh kita. Nomor 22 ada metatarsal yang fungsinya untuk menopang berat badan. Metatarsal itu tulang telapak kaki. Lalu yang ini nomor 23 ada phalanges atau tulang-tulang jari. Fungsi tulang ini untuk menyeimbangkan tubuh agar tidak terjatuh. Lalu yang sebelah sini ada nomor 24 ini adalah sternum atau tulang dada kita. Fungsinya untuk melindungi organ dada dari cedera yang kita alami. Lalu nomor 25 ada ribs atau tulang rusuk untuk membantu pernafasan kita. Nomor 26 ada vertebral columns yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan. Lalu nomor 27 ada tulang pinggul atau pelvis, yaitu untuk penyangga tubuh kita. Lalu nomor 26 ada tulang pangkal paha untuk menghubungkan tulang lutut dan pinggul. Lalu yang nomor 29 yaitu tulang kelangkang atau sakrum untuk menanggung berat badan bagian atas saat duduk atau berdiri. Yang nomor 30 terakhir yaitu tulang ekor untuk menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Selanjutnya di sini juga ada anatomi manusia pada tulang tengkorak kepala. Sebenarnya di atas sudah ada, tapi ini hanya untuk yang spesifik saja. Ini yang di depan adalah frontal atau tulang dahi. Frontal ini gunanya untuk menopang struktur kepala dan melindungi otak. Belakangnya ada tulang ubun-ubun atau tulang pariental. Lalu nomor 3 ini ada temporal atau tulang pelipis. Tulang pelipis ini fungsinya untuk membentuk struktur tengkorak kita. Nomor 4 sebentar, ini ada oksipital atau tulang belakang yang fungsinya untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Lalu nomor 5 ada mastoid. Nomor 6 ada sphenoid. Sphenoid dasar tulang tengkorak. Nomor 7 ada zigomatik atau tulang pipi. Tadi di atas juga sudah ada, yaitu fungsinya untuk menyediakan permukaan luas untuk tempat menempelnya otot-otot. Ini ada mandibula, tulang rahang bawah di sini. Di atasnya sini ada maxilla, tulang rahang atas. Di sini ada ethmoid atau tulang tapis. Fungsinya untuk membentuk struktur rongga hidung kita. Lalu ini ada nasal atau tulang hidung.
Yang sini ada lacrimal atau tulang mata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi manusia sistem otot. Ini gambarnya, saya akan menyebutkan satu-satu. Yang pertama ada di sini. Nomor 1 yaitu musculus spermocleidomastoideus, yaitu fungsinya untuk memutar kepala ke sisi yang berlawanan atau secara miring. Nomor 2 di sini ada musculus trapezius yang fungsinya sebagai penstabil postur. Nomor 3 ada musculus deltoideus, fungsinya yaitu membentuk struktur bulat pada bahu kita. Nomor 4 ada musculus roctor abdominus yang berfungsi untuk menjaga tulang belakang agar tetap stabil. Ini merupakan otot perut. Nomor 5 ada musculus obliquus externus abdominus yang fungsinya untuk menegakkan perut kita. Selanjutnya nomor 6 di sini ada musculus di sini nomor 6 ada musculus brachioradialis yang berfungsi untuk membentuk lengan bawah pada siku kita. Nomor 7 bawahnya ada musculus extensor carpi radialis yang berfungsi sebagai extendor. Yang ke-8 ada musculus flexor carpi radialis berfungsi sebagai fleksi pada tubuh kita. Nomor 9 ada palmaris tongus yang berfungsi sebagai pencakokan tendon. Nomor 10 ada torsor fasciae latae. Nomor 11 ini ada pectoralis major yang berfungsi untuk memutar lengan ke arah dalam dan menengahkan. Lalu nomor 12 di sini ada musculus basius basi yang berfungsi untuk sebagai supinator lengan bawah yang kuat. Nomor 13 ini ada musculus serratus anterior yang berfungsi menarik scapula ke arah depan dinding dada. Lalu selanjutnya nomor 14 ini ada obliquus internus abdominis yang berfungsi mengangkat dan memutar tungkai keluar. Lalu ada musculus ilostas. Bawahnya nomor 17 di sini ada musculus sartorius yang berfungsi sebagai freksi dan aduksi otot. Nomor 18 ada musculus adduksi latus yang berfungsi menstabilkan panggul. Lalu nomor 20 ini di sini ada musculus fletus lateralis, di bawahnya ada musculus rectus femoris, di bawahnya lagi ada musculus fletus medialis dan musculus fletus intermedialis. Lalu nomor 22 di sini lebih tepatnya itu ada musculus tibialis anterior yang berfungsi sebagai penstabil tungkai bawah kita. Nomor 24 ada musculus extensor digitarum longus yang berfungsi sebagai supinator lengan bawah kita. Nomor 25 ada musculus soleus yang berfungsi untuk memberi tenaga pada gerakan maju saat berjalan maupun kita berlari. Lalu nomor
nomor 26 ini ada musculus gastrodeum yang berfungsi untuk melenturkan kaki di sendi lutut dan pergelangan kaki kita. Dan di sebelahnya ini merupakan bagian-bagian otot yang ada di tubuh kita bagian belakang. Dimulai dari nomor 1, 2, 3 ini, yaitu ada musculus trapezius. Di sini juga ada, dan fungsinya yaitu untuk gerakan elevasi dan rotasi ke atas dari scapula. Lalu nomor 4 di sini, nomor 4 itu ada musculus infraspinatus yang berfungsi pada sendi bahu scapula. Nomor 5 ada musculus teres minor yang berfungsi sebagai lateral dan adduksi pada gelang bahu. Nomor 6 bawahnya di sini ada musculus teres mayor yang berfungsi membantu endorotasi dan adduksi gerakan lengan atas. Lalu nomor 8 di sini ada musculus triceps brachii yang berfungsi menahan beban lengan pada sendi bahu. Lalu nomor bawahnya sini 8 yaitu musculus latissimus dorsi yang berfungsi bertanggung jawab atas adduksi dan ekstensi pada bahu kita. Lalu nomor 9 di sini ada musculus erector spinae yang berfungsi membantu tubuh mempertahankan posisi tegak saat kita sedang duduk. Lalu nomor 10 ada musculus opticus externus abdominis yang berfungsi memberi pasokan saraf ke otot sekitar mata. Di sini nomor 11 ada musculus gluteus medius yang berfungsi untuk pergerakan pinggul. Nomor 12 ada musculus fletus lateralis yang berfungsi untuk meluruskan otot. Selanjutnya nomor 13 di sini. Di sini ada musculus gasteronium yang berfungsi sebagai plantar flexor yang kuat pada sendi pergelangan kaki kita. Bawahnya ada musculus soleus. Tadi di sini juga ada yang fungsinya yaitu memberikan tenaga untuk gerakan maju saat berjalan ataupun saat kita berlari. Nomor 15 ada di atas ini. Nomor 15 ini yaitu ada musculus rhomboideus. Nomor 16 ini ada musculus deltoideus. Nomor 17 ada musculus extensor digitorum. Nomor 18 di sini ada musculus extensor carpionalis. 19 ada musculus quadratus lumborum yang berfungsi sebagai penstabil pada tulang belakang kita. Nomor 20 di sini ada musculus gluteus maximus yang berfungsi untuk menjaga bentuk bokong kita. Nomor 21 ada musculus semitendinosus. Fungsinya sebagai fleksi pada lutut kita. Nomor 23 sini ada musculus biceps femoris yang berfungsi memanjangkan kaki dan paha di sendi pinggul. Nomor 27 ini ada musculus semimembranosus yang berfungsi meluruskan sendi
panggul. Lalu selanjutnya nomor 24 terakhir, di sini ada musculus adductor magnus yang berfungsi untuk mendekatkan paha kaki ke pusat tubuh kita. Lalu bawahnya di sini juga ada anatomi manusia pada otot wajah. Sebenarnya sama saja, tapi ini lebih spesifik saja. Di sini ada otot frontalis di dahi kita yang fungsinya sebagai memberi ekspresi wajah kita. Lalu ini ada procerus yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan ekspresi wajah, sama saja seperti frontalis. Lalu bawahnya ada temporalis yang berfungsi mengangkat mandibula dan mendekatkan gigi. Di sini ada corrugator supercilii. Lalu sini bawahnya kompresor naris untuk menghisap. Bawahnya lagi ada dilator naris untuk melebarkan. Dan di sini ada orbicularis oris. Di bagian sini ada orbicularis oculi. Lalu di sini ada levator labii superioris dan alequal nasi. Di sini ada levator labii superioris. Lalu di sini ada zygomaticus minor, otot pipi bagian atas. Lalu zygomaticus major, otot pipi bagian bawah. Lalu ada buccinator, bawahnya ada depressor aglios oris, bawahnya lagi ada depressor labii interioris, dan di sini ada ventalis. Lalu ada platisma ke bawah hingga clavicula, bagiannya panjang sekali. Lalu di sini ada masseter. Baiklah, yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sendi gerak. Yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujungnya. Ujung tulangnya itu membuat gerakan berputar pada ujung tulang yang lain. Jadi salah satu ujung tulang ini akan menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Nah, contohnya sendi ini dapat membuat kepala kita bisa berputar seolah ke kiri dan ke kanan seperti ini. Di sini jadi kepala kita dapat berputar ke kiri dan ke kanan karena adanya sendi peputar. Lalu yang kedua, di sini ada sendi peluru. Sendi peluru ini merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gesekan ke segala arah atau gerakan bebas lebih tepatnya. Kedua ujung berbentuk bongkol dan lekuk. Ujung tulang yang satu membentuk bongkok dan sesuai masuk ke dalam lekukan ujung tulang yang lain. Bentuk ini memungkinkan gerakan yang lebih bebas di antara bentuk sendi-sendi lainnya dan berporos tiga. Contohnya di sini, yaitu contohnya hubungan antara tulang paha dengan tulang panggul, dan juga tulang lengan atas dengan sendi bahu. Di sini juga bisa. Lalu yang ketiga ada sendi engsel. Sendi engsel yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan hanya ke satu arah saja. Contohnya sendi pada siku di sini, sendi pada lutut di sini, dan sendi-sendi pada jari tangan dan jari kaki kita. Selanjutnya ada sendi gulung. Sendi gulung ini merupakan sendi yang
punya gerakan dua arah, bisa bergerak ke depan dan bergerak ke belakang, juga bisa bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri. Contohnya, sendi antara tulang pengupil radius dan tulang pergelangan tangan sini. Lalu yang kelima ini ada sendi pelana. Sendi pelana ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu gerak ke depan dan gerak ke belakang, dan juga gerak ke kanan dan juga gerak ke kiri. Sendi pelana bisa kita temui di tulang pangkal ibu jari kita. Lalu yang terakhir ini sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser dengan yang lain. Contohnya sendi pada pergelangan tangan dan pada pergelangan kaki kita. Lalu apa hubungannya dengan bursa? Bursa di sini adalah kantong kecil yang berisi cairan dari jaringan ikat di atas bagian-bagian yang bergerak atau sendi. Bursa ini dibatasi membran sinoval dan mengandung cairan sinoval. Dan bursa ini berfungsi sebagai bantalan di antara tulang dan tendon. Bursa berfungsi agar tulang, sendi, otot tidak bergesekan satu sama lain. Jadi sendi dan bursa itu ada hubungannya. Ini adalah bursa, ini dan ini. Ini juga bursa. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang tendon dan ligamen. Tendon dan ligamen. Tendon ini merupakan ikatan jaringan fibrus ujung dari otot yang menempel pada tulang. Sedangkan ligamen merupakan pita-pita keras yang menghubungkan tulang dengan tulang yang ada dalam tubuh kita. Jadi ini seperti ini. Kalau ligamen itu menghubungkan tulang dengan tulang dengan tulang. Jadi ini yang ligamen. Sedangkan tendon merupakan sesuatu yang menghubungkan otot dan tulang. Ini otot dan ini tulang. Ini otot, ini tulang. Jadi tendonnya di sebelah sini. Seperti gambar ini. Ini juga gambar ligamen. Di sini ada ligamen tucolateral externo. Di bawahnya ada ligamento cruzado anterior. Lalu di sebelahnya ada ligamento cruzado posterior. Di atasnya sini, di bagian sini ada ligamen tucolateral interno. Lalu saya akan menjelaskan tentang kartilago. Kartilago ini apa? Kartilago adalah tulang rawan yang terdiri atas serabut yang diikatkan pada suatu gelatin yang kuat, tetapi fleksibel, tidak memiliki vaskuler. Nutrisi melalui proses difusi melalui cairan sinoval terdapat pada ujung tulang seperti ini. Tulang rawan telinga luar di sini elastis. Lalu tulang rawan hidung hialin. Tulang rawan dada hialin. Tulang rawan antarusuk serat. Ini di sini ada simfisis pubis serat. Lalu ada tulang rawan lutut, serat, dan tulang rawan sendi hialin.
cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian.